Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi kali ini, saya atas nama Muhammad Sahla, mahasiswa Madin Ula kelas 1C, akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam yang dipangku oleh yang terhormat dosen kami, Ibu Nur Fitri Amalia, dengan judul memahami kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Selanjutnya, monggo kita ulas sebagai berikut. Baiklah, untuk pertama, kami akan mendefinisikan pendidikan gender. Apa definisi dari pendidikan gender? Di sini akan kami ulas. Pendidikan gender dalam perspektif Islam adalah pemahaman, pengajaran, dan penerapan nilai-nilai keadilan serta kesetaraan antara pria dan wanita. Islam menekankan berbeda berdasarkan fitrah konteks sosial yang ada di masyarakat. Tujuan pendidikan gender adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsipnya, mendukung dalil dari Al-Quran dan hadis, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang barusan itu adalah definisi dari pendidikan gender. Nah, pada selanjutnya ini adalah tujuan dan tema kunci pendidikan gender. Pendidikan gender dalam perspektif Islam bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang mendalam tentang kesetaraan antara pria dan wanita. Hal ini mencakup hak atas pendidikan, pembagian peran yang adil, serta penghapusan diskriminasi. Penting untuk menekankan bahwa Islam melihat kedudukan pria dan wanita setara di hadapan Allah, dengan peran yang berbeda berdasarkan fitrah dan konteks sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan gender dalam Islam, termasuk prinsip pendidikan gender dalam Islam itu adalah kesetaraan di hadapan Allah, yang hal ini disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari satu jiwa, menunjukkan kesetaraan di hadapan Allah tanpa memandang jenis kelamin. Kemudian hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan ini dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 9, yang mana dalam ayat tersebut menekankan pentingnya ilmu bagi setiap muslim, menunjukkan bahwa pendidikan harus diakses oleh seluruh gender tanpa diskriminasi. Peran perempuan dalam masyarakat, ini sejarah menunjukkan contoh perempuan berpengaruh seperti Khadijah, Siti Khadijah dan Siti Aisyah, memperlihatkan kontribusi aktif wanita dalam perkembangan masyarakat. Selanjutnya, pembagian peran yang adil. Nah, kita sebagai pendidik itu harus adil kepada siswa dan siswi kita. Setiap peran harus berdasarkan keadilan dan kebutuhan. Kemudian dalam keadilan itu ada tanggung jawab. Peran berbeda tidak berarti diskriminasi, tetapi saling melengkapi. Selanjutnya, penghapusan diskriminasi gender. Kesetaraan gender, setiap wanita berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Peran aktif wanita harus didorong untuk berpartisipasi seperti sepenuhnya.
peran perempuan dalam masyarakat. Ternyata perempuan di sini punya peran yang sangat aktif dalam bermasyarakat. Nah, contohnya seperti Siti Khadijah dan Siti Aisyah, itu keduanya adalah perempuan yang sangat berperan. Adapun Siti Khadijah itu adalah perempuan pemimpin bisnis wanita pertama dalam sejarah Islam. Kemudian Siti Khadijah berperan cendekiawan dan guru terkemuka yang berpengaruh berbagai generasi. Selanjutnya, menghapus stereotip dan stigma pendidikan, stigma ekonomi, stigma sosial dan politik. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Dalam stigma ekonomi itu, wanita dapat berkontribusi dalam sektor ekonomi. Kemudian stigma sosial, perempuan aktif dalam kegiatan sosial berdaya. Dan terakhir, stigma politik, pentingnya keterlibatan perempuan di politik. Nah, itulah dalam presentasi kali ini dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.